man naza'ani wahidun minhuma adzabtuhu. Tentang al-kibriya wal adhamah, menyombongkan diri, membesarkan diri. Ini diistilahkan ridanya Allah, pakaiannya Allah. Barang siapa yang mengambil dua pakaian itu, atau salah satu pakaianku diambil, lalu dia menyombongkan diri, membesarkan diri, azabtuh, aku azab dia, aku siksa dia. Maka haram bagi kita menyombongkan diri. Maka orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah, Allah akan angkat dia. Contoh menarik, ketika Nabi Ibrahim menyebut dirinya, dan itu benar dan itu hak beliau, sebagai Khalilullah, Nabi Allah, Rasulullah, dan sekaligus Khalilullah. Betul, tidak salah. Yang menyematkan gelar itu Allah sendiri. Kemudian Nabi Musa menyebut dirinya sebagai Kalamullah. Anak pernah mendengar suara Allah langsung. Tidak salah, betul itu. Kemudian Nabi Isa menyebut dirinya sebagai Ruhullah, karena lahir tanpa ayah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyebut dirinya Nabi Allah, Rasulullah, dan hamba Allah, budak Allah, Abdullah wa Rasul. Nah, dengan beliau merendahkan diri, akhirnya derajat beliau lebih tinggi dari keempat saudaranya itu, lebih tinggi dari seluruh manusia. Padahal beliau juga Khalilullah, kan? Khalilullah kan ada dua, beliau dan Nabi Ibrahim. Tapi tidak disebut oleh beliau, tidak dimasyhurkan bahwa beliau Khalilullah, betul, tapi tidak disebut. Kan jelas sekali ketika beliau mengatakan, seandainya aku boleh mengambil Khalil, maka aku ambil Abu Bakar. Khalil itu adalah ghayatul hub, puncak dari cinta. Ini kayaknya bahasa Arabnya. Jadi bahasa Arab itu cinta, kekasih itu bertingkat-tingkat. Waliullah, kekasih Allah. Habibullah, kekasih Allah. Khalilullah, kekasih Allah. Waliullah, kekasih Allah, jutaan. Wali itu jutaan, bukan 9. Jutaan wali itu jutaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman, bertakwa, beriman, bertakwa, ya jutaan lah. Bahkan ada seorang syekh pernah ditanya, ya syekh, wali itu seperti apa? Syekh ini balik bertanya, engkau sholat 5 waktu? Iya. Engkau puasa Ramadan? Iya. Engkau zakat, haji ketika mampu? Iya. Engkau jauh dari zina, khamar, judi, mencuri, dan seterusnya? Iya. Anta wali Allah. Berarti engkau wali Allah. Nah, Al-Quran yang telah mentakrif, memberikan pengertian definisi bahwa wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Apa bertakwa? Melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Adapun Khalilullah cuma 2, padahal artinya sama, kekasih Allah. Wali Allah kekasih Allah, Khalilullah kekasih Allah. Tapi Khalilullah cuma 2, wali Allah jutaan. Gimana? Mau menerjemahkan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gimana? Ya, yang dicintai itu kan apa ya? Kekasih. Ya. Maka yang terbaik nggak usah diterjemahkan. Ada Khalilullah, ada Waliullah. Dijelaskan aja begini-begini. Waliullah begini, Khalilullah begini. Termasuk kalamullah.
Kalau beliau mau dibilang kalamullah, bisa apa tidak? Ya bisa. Nabi Musa dikatakan kalamullah karena mendengar suara Allah langsung. Nabi Muhammad SAW pernah tidak? Pernah. Berarti kalau mau dibilang kalamullah, iya. Tapi beliau nggak masyhurkan. Beliau memasyhurkan Nabi Musa. Ini contoh dari beliau. Jadi tidak membesarkan dirinya. Bahkan ketika ada orang Yahudi muji-muji Nabi Musa, marah. Beberapa sahabat marah, ditampar itu Yahudi. Kata Rasulullah, kenapa kalian tampar? Nabi Musa memang mulia. Lalu beliau mengatakan, ketika kelak aku dibangkitkan dari alam barzah, aku mengira akulah yang pertama kali dibangkitkan. Tapi begitu aku melihat ke arah arsy, ternyata Nabi Musa sudah bergelantungan di bawah arsy. Lihat. Berarti beliau memuliakan Nabi Musa, merendahkan diri beliau sendiri. Termasuk ketika beliau menceritakan bagaimana Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, tidak mau. Beliau mengatakan betapa kuatnya Nabi Yusuf, suruh keluar penjara nggak mau. Kalau aku yang di penjara disuruh keluar, aku keluar. Kan di penjara nggak enak. Nabi Yusuf betapa kuatnya. Lihat, merendahkan diri di hadapan Nabi Yusuf. Padahal jelas beliau lebih mulia, lebih utama dari Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga ketika ada syubhat Nabi Ibrahim, katanya ragu adanya kebangkitan. Buktinya apa? Memohon kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Ya Rabb, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan kembali yang telah mati. Lalu disuruh mencari 4 ekor burung dan seterusnya dan seterusnya. Ada syubhat terutama dari kalangan orang Yahudi. Nabi Ibrahim meragukan adanya kebangkitan. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, maka aku lebih ragu lagi. Kalau Nabi Ibrahim sampai ragu terhadap kebangkitan, aku lebih ragu lagi. Artinya apa? Nggak mungkin Nabi Ibrahim ragu. Itu subhat kalian saja, tuduhan kalian. Kalau betul beliau ragu, aku lebih ragu. Aku ini siapa sih? Kira-kira begitu. Aku kan tidak semulia Nabi Ibrahim. Kira-kira begitu. Kalau beliau ragu, apalagi saya. Betul-betul tidak sombong. Kalau sombong ya Nabi Ibrahim bolehlah ragu. Kalau saya enggak. Itu sombong ya. Yang lain bolehlah korupsi jadi wali kota. Kalau saya insya Allah enggak. Nah itu, kita kan begitu. Kita biasanya begitu, merasa aman, merasa kuat, merasa hebat. Beda dengan Nabi alaihi salatu wassalam, merasa rendah, tidak merasa lebih dari yang lain.